Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Yuniati dengan nomor stambuk P211-20055 dari kelas A, Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Syamsuriwal, SPD, MPD. Pertama adalah pola ilmiah pokok. Dalam penetapan konsep pola ilmiah pokok universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya terdiri dari yang pertama, penetapan konsep gagasan pola ilmiah pokok dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan programnya ke masa depan. Kemudian ada penataan organisasi, kemudian ada proses pengambilan keputusan dan penyediaan sumber daya. Adapun tujuan dari pola ilmiah pokok Universitas Tadulako adalah menentang kegersangan seperti menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan, mengejar ketertinggalan baik dari segi pembangunan dan tempat membelajarkan serta mencintai lingkungan. Hubungan kajian lingkungan hidup dengan pola ilmiah pokok Universitas Tadulako, yaitu kajian lingkungan hidup ini dijadikan sebagai pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako, yang mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, baik manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan dikarenakan kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memprakarsai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah yang tertinggal. Materi selanjutnya adalah ekologi sebagai ilmu lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, sehingga ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal. Di sini saya mengambil contoh misalnya ikan hidup atau bertempat tinggal yang berhabitat di perairan danau. Nah, perairan ini adalah sebagian kecil dari lingkungan, di mana di dalam danau ini tidak hanya hidup si ikan, tetapi juga ada makhluk hidup lain yang saling berinteraksi dan juga ada interaksi antara penyusun tempat tinggal tersebut. Nah, menurut habitatnya, ekologi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ekologi perairan tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Sedangkan menurut garis taksonomi, ekologi dibagi menjadi ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasad reni. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alamiah atau natural ekosistem, yaitu terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contohnya seperti hutan, laut, dan danau. Kemudian ada ekosistem buatan atau artificial ecosystem, yaitu mempunyai ciri kurang heterogenitas karena bersifat labil. Dan untuk membuat ekosistem ini agar tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contohnya seperti kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Hubungan antar organisme yang pertama ada hubungan simbiosis, yaitu hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Ada simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah hubungan sosial, yaitu suatu hubungan antar organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya, yaitu hubungan sosial ini ada yang kooperatif dan ada yang non-kooperatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup ini tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Nah, pencemarannya itu seperti pencemaran sungai dan tanah, pencemaran udara, atau masalah lingkungan hidup itu seperti banjir, kekeringan,
tanah longsor, erosi, pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, penebangan hutan, dan pencemaran air, udara, maupun tanah. Nah, masalah lingkungan hidup yang timbul ini pada dasarnya itu dikarenakan yang pertama, dinamika penduduk, yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, yang ketiga, kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang keempat, dampak negatif yang muncul dari kemajuan ekonomi, dan yang kelima, benturan tata ruang. Lalu, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, dan pengembangan. Yang mana contoh upaya pemulihan itu seperti domestikasi, yaitu pemeliharaan tumbuhan hewan liar. Yang ada juga citra lingkungan, yaitu kearifan ekologi atau gambaran tentang lingkungan hidup. Kemudian ada cagar alam, sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora fauna yang ada di dalamnya. Cagar alam, pengertiannya itu serupa dengan cagar budaya, yang mana pengertiannya serupa dengan cagar alam yang dilindungi bukan suatu daerah yang bersifat alamiah, melainkan hasil budaya manusia seperti candi, keraton, dan bangunan kuno. Cagar biosfer, yaitu dapat meliputi daerah yang dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Kemudian ada taman nasional yang sama seperti cagar alam tadi, namun di dalamnya dapat dilakukan pembangunan yang tidak bertentangan dengan tujuan pencagar alaman. Contohnya pariwisata, pendidikan, dan penelitian. Selanjutnya adalah asas-asas ekologi. Jadi, suatu organisme atau makhluk hidup itu tidak dapat hidup mandiri, yang mana dalam ekosistem itu memiliki konsep, yaitu hubungan timbal balik yang rumit antar individu. Ditinjau dari fungsinya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrofik, yang berarti autos itu sendiri dan trofik menyediakan. Sehingga komponen autotrofik ini adalah organisme yang mampu menyediakan bahan makanannya sendiri. Dan yang kedua adalah komponen heterotrofik, hetero yang artinya berbeda atau lain, yang mana arti dari komponen heterotrofik ini adalah organisme yang hanya memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanan atau hasil sintesis dari organisme lain. Kemudian ruang lingkup ekologi, yaitu terdiri dari makromolekul, kemudian protoplasma, yaitu zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian ada sel, yaitu satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Kemudian ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. Dan ada organ tubuh, yaitu alat tubuh yang pada suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tanaman atau tumbuhan. Kemudian ada sistem organ, yaitu kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerja antara mata dan telinga, hidung dengan tangan, dan mata dan tangan. Kemudian ada organisme, suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Dan ada populasi sejenis makhluk hidup yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Ada komunitas, kemudian komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Dan ada ekosistem, tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan yang terakhir ada biosfer, adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer ini kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, atau beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Batas-batas wilayah dari ekologi ini dapat kita lihat dari konsep ini. Selanjutnya, hubungan ekologi dengan ilmu lain, yang mana hubungan ekologi dengan ilmu lain ini yaitu proses adaptasi dan aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dengan erat keilmuan lain seperti morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, evolusi, dan histologi. Kemudian keilmuan lain yang erat kaitannya dengan ekologi ini seperti klimatologi, geologi, fisika, biologi, kimia, dan bioteknologi. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
Yang pertama adalah penyimpanan bahan, yang kedua pelepasan hara makanan, yang ketiga pertumbuhan organisme dan produksi, yang keempat dekomposisi bahan organik. Selanjutnya ada habitat dan relung. Habitat ini adalah tempat hidup atau alamat, dan relung adalah profesi atau status organisme atau karakter suatu komunitas dan ekosistem. Ada populasi dan komunitas. Adalah sekelompok organisme yang terdiri dari individu sejenis atau suatu varietas. Komunitas ini adalah berbagai organisme yang hidup dalam suatu tempat dan bergabung. Prinsip-prinsip lingkungan atau ekologi. Prinsip-prinsip dari lingkungan ekologi merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekologi yang menjadi pokok menanggulangi masalah lingkungan hidup. Prinsipnya ini yaitu derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dan sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Kemudian masalah-masalah lingkungan yang utama. Ada yang pertama itu pertumbuhan populasi penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, penggunaan eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan pencegahan pencemaran dan produksi limbah. Yang ketiga, penyusutan degradasi sistem pendukung kehidupan life supporting system. Yang keempat, kemiskinan yang dapat mendorong pemakaian sumber daya renewable secara tidak berkelanjutan untuk kepentingan jangka waktu pendek, bahkan sering berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan. Yang kelima, kegagalan sistem ekonomi dan politik untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keenam, kegagalan sistem ekonomi dan politik untuk menghargai lingkungan atau valuasi lingkungan. Dan yang ketujuh, usaha untuk mendominasi dan mengelola lingkungan tanpa bekal pengetahuan tentang ekologi. Ketujuh permasalahan ini saling terkait. Nah, lanjut ke komponen ekosistem. Komponen ekosistemnya terdiri dari biotik yang terdiri dari bagian hidup dan abiotik sebagai komponen tak hidup. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik atau sebagai komponen tak hidup, meliputi seluruh faktor-faktor non hidup dari suatu kondisi lingkungan dan menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan, kemudian menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat, meliputi cahaya, matahari, hujan, nutrisi di tanah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah abiotik. Nah, komponen dari abiotik ini meliputi semua kehidupan berdasarkan fungsinya sendiri dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen ini adalah organisme autotrof yang mampu menghasilkan zat-zat organik pembentuk tubuhnya dari zat-zat anorganik atau air, CO2, mineral-mineral, seperti tumbuhan berdaun hijau. Kemudian ada konsumen, yaitu organisme heterotrof yang menggunakan zat organik yang berasal dari berbagai hasil produksi produsen. Ada juga pengurai, yaitu organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang telah mati. Konsep penting dari ekosistem ini adalah, ekosistem adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Oke, materi selanjutnya adalah hukum lingkungan. Nah, pengertian hukum lingkungan ini itu adalah manusia ini kan tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Nah, setiap interaksi manusia, baik secara manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan di tempat tinggalnya. Hukum lingkungan ini mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Nah, Indonesia sendiri kan memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang luar biasa, seperti keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang tertinggi di dunia, baik di darat dan pun di perairan. Kemudian ada deposit aneka sumber daya pertambangan, minyak, gas, mineral, dan lain-lain. Cuaca dan iklim yang lembut, keanekaragaman budaya sosial, yang mana proses pembangunan secara terencana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlangsung sejak tahun 1968, yang mana memiliki dampak negatif proses pembangunan ini adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, baik fisik, kimia, biologi, dan sosiokbud, baik skala lokal, nasional, maupun global, dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, ada beberapa faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah yang sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang atau implementasinya itu rendah. Kemudian masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki
AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut sudah berjalan dan terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara ilegal. Kemudian sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan atau kegiatan ini tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Selanjutnya, belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Kemudian ada juga tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dan menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan serta memberikan saran yang atau pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu bagaimana sih upaya-upaya penegakan hidup lingkungan? Yang pertama itu ada sarana penegakan lingkungan. Sarana yang pertama ada sarana administratif, yaitu umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, impres, keputusan menteri, perda, keputusan gubernur. Dan ada sarana kepidanaan atau keperdataan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa di lingkungan di luar pengadilan hanya dapat ditempuh oleh pihak-pihak bersengketa dalam masalah perdata seperti untuk menentukan ganti kerugian maupun menentukan tindakan tertentu dalam hal pemulihan atau perbaikan lingkungan kepada keadaan semula yang bertujuan untuk menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, materi yang terakhir adalah kearifan lokal, di mana pengertian dari kearifan lokal ini berasal dari kearifan wisdom dan lokal atau lokal yang berarti setempat. Wisdom itu berarti kebijaksanaan. Secara umum maka lokal wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Fungsi dari kearifan lokal ini yang pertama konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan pengetahuan. Yang keempat, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integritas komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Dan yang ketujuh, bermakna etika dan moral. Dan yang kedelapan, bermakna karakteristik kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal ini harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral, dan kearifan lokal ini harus mengajarkan orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kemudian kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Ciri-ciri kearifan lokal ini mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masih memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar yang kemudian mempunyai kemampuan penggabungan atau pembaruan terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, saya mengambil contoh kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Yang pertama ada kearifan lokal masyarakat Tautawana Bulang dalam mengkonservasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, salah satu wujud kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Wana adalah dalam praktik penggunaan produk hutan sebagai salah satu sumber penghidupan dan upaya mereka untuk melestarikannya melalui tingkah laku sosial berbasis adat. Dalam konteks itu, perlakuan mereka terhadap tanah dan pepohonan di hutan ini benar-benar terlihat sangat syarat dengan makna hutan sebagai orang tua dan sebagai tempat keramat. Nah, proses pengolahan hutan dipersyaratkan dengan berbagai ritual adat masyarakat Wana. Kemudian ada masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu, yang mana dalam penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan dengan teknologi yang sederhana, yaitu pukat atau jaring, landa dalam bahasa Kaili, dan pancing atau peka dalam bahasa Kaili atau kipu atau perangkap ikan. Nah, untuk menjaga eksistensi Danau Lindu, diberlakukan pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu yang disebut masa ombo, yaitu kearifan lokal dalam bentuk pelarangan menangkap ikan masa ombo bertujuan untuk mengatur dan mengontrol populasi ikan agar tetap stabil.
Dan yang terakhir adalah kearifan suku Bajo menjaga kelestarian pesisir dan laut. Dengan kearifan lokal, masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje, Kecamatan Popaya atau Kabupaten Pahuto menjaga kelestarian pesisir dan laut. Salah satu buktinya terlihat dari mangrove di permukiman mereka terjaga dengan baik. Hal ini terungkap dalam penelitian Profesor Ramli Utina dari Universitas Negeri Gorontalo. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.